Napi Rutan kelas 2 Mabe Majene meninggal dunia di Rumah Sakit Majene, diklarifikasi oleh Kepala Rutan. Rumor berebak di tengah masyarakat terkait seorang warga binaan rumah tahanan atau Napi kelas 2B Kabupaten Majene berinisial H meninggal dunia diduga tidak mendapat perhatian dari pihak Rutan Majene saat sakit. Dibantah oleh Kepala Rutan kelas 2B Majene Mansur S. Hosemesi lewat konferensi pers di ruang Kepala Rutan kelas 2 Majene Senin sore 23 Mei 2022. Untuk itu jangan kemana-mana, simak dan ikuti terus sampai habis penjelasan Kepala Rutan Majene. Klik tanda like, share, subscribe, klik tanda lonceng. Inilah berita Sunday Post, pewarta inspirasi hingga pelosok negeri. Selamat menonton. Yang punya kesempatan pada saat ini untuk berkumpul dengan itu tanpa konfirmasi dari sumbernya, dari kami, sehingga ada di situ beritanya yang tidak sebenarnya. Pertama, katanya yang sakit itu tidak dijaga. Kemudian yang kedua, tidak diberikan hasil diagnosa dari dokter. Kemudian yang ketiga, tidak diserah terimakan. Itu semuanya kan tidak benar. Tidak mungkin saya tidak melakukan itu. Nah, perlu saya sampaikan kronologinya begini. Napi ini awalnya mengeluh sakit, sehingga dia ke klinik. Pada saat diperiksa di klinik, kan kami ada dokter sini CPNS, ada juga 2 perawat. Pada saat diperiksa, saya terima laporan dari petugas kesehatan, Pak, Napi ini sakit, bagaimana tindak lanjutnya? Saya bilang kalau memang betul-betul dia sakit, simpan di klinik dengan harapan Napi ini bisa cepat sembuh, karena kalau kembali di kamar kan berdesak-desakan. Yang hadir di sini, Pak. Jadi hari itu juga keluarganya hadir mendampingi ini almarhum. Nah, 1 hari kemudian saya terima lagi laporan dari teman perawat di sini, Pak, sudah ada perubahan. Sudah, alhamdulillah kalau begitu sudah agak bagus. Tidak menentu, bawa saja di rumah sakit supaya penanganannya lebih serius, lebih terarah, lebih terfokus. Akhirnya kita bawa ke rumah sakit, Pak. Anggota saya bilang, Pak, keluarganya tidak ada. Nanti di rumah sakit baru kita hubungi keluarganya. Dan alhamdulillah setelah sampai di rumah sakit, yang bersangkutan ditangani oleh pihak rumah sakit sambil menunggu keluarganya. Dalam keluarganya datang, Pak. Kemudian yang mengantar di sana itu, Pak, petugas kesehatan dari ambulan. Dari aspek security-nya, Pak, harus saya disiplin. Betul. Tidak mungkin tidak dijaga ya, tidak mungkin tidak dijaga. Dari aspek security harus kita kedepankan, Pak. Karena banyak kejadian sakitnya parah, tapi begitu ditinggal dia lari. Ada, Pak, sering. Jadi tidak mungkin kalau tidak dijaga. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hasil diagnosanya, Pak. Hasil diagnosa dari dokter ada 2, Pak. Ada hasil diagnosa langsung diketahui pada saat itu. Kemudian ada hasil diagnosa menunggu dari laboratorium. Nah, hasil diagnosa yang langsung diketahui pada saat itu langsung kita juga sampaikan keluarganya. Apa itu? Ternyata hasil diagnosa dari dokter itu fungsi hati berkurang. Nah, kita sampaikan, makanya saran dokter disarankan mulai jam 2 nanti subuh itu disuruh puasa, Pak, atau USG. USG itu saran dokter, keluarganya juga sudah paham itu. Ternyata singkat cerita, almarhum sebelum jam 3 menghembuskan napas terakhir. Tapi dalam prosesnya itu, Pak, selalu ditangani dokter sama perawat. Nah, hasil diagnosa yang kedua, Pak, Sabtu sore baru kita terima. Sebelum jam 3 baru keluar, ternyata yang bersangkutan juga ada penyakit jantung. Jadi itu. Kemudian bagaimana proses serah terimanya? Karena ini jam 2 lewat dia meninggal, sebelum jam 3 itu keluarganya mau bawa cepat, Pak. Jam 2 apa itu, Pak? Malam, dini hari apa siang? Dini hari. Oh, dini hari. Dini hari keluarganya mau bawa cepat. Akhirnya kita serah terimakan di sana, Pak. Semua biaya di sana kami tanggung, Pak. Karena yang bersangkutan ini kan tidak punya BPJS, Pak. Dia orang Polewali. Jadi kita mewakili bagaimana caranya. Kalau orang Majene, mungkin kita cari cara bagaimana caranya supaya di pihak rumah sakit bisa meringankan dan lain sebagainya. Tapi karena ini orang Polewali, ya saya harus tanggung semua, Pak. Mulai dari rujukannya,
perawatannya di sana, selama di sana, kemudian transportasinya, termasuk biaya pemulasaran. Tapi memang kita serah terimakan di sana karena keluarganya sudah mau bawa cepat, Pak. Tapi sama, Pak, diserah terimakan oleh pihak rutan itu, kalau misalnya almarhum itu keluarganya menolak, Pak, untuk memakamkan. 7 tahun, subsidi 3 bulan, baru 9 bulan di sini. Nah itu, jadi seperti itu. Tapi ternyata saya dengar yang bersangkutan itu dari masih ditanam Polres sudah sering memang ada asma penyakit. Tapi kita Ada gejala ya? kita Ada kesampingkan gejala. itu. Yang jelasnya di sini kita perlakukan seperti yang lainnya. Tidak ada yang kita beda-bedakan. Ada yang sakit ya kita tangani. Kalau misalnya memerlukan pengobatan lebih intensif, kita keluar ke rumah sakit. Apa harapannya Pak Karutan terkait ini adanya isu-isu bahwa Iya. meninggal ini masih dalam tanda kutip? Harapan saya pertama teman-teman media di Majene, saya apresiasi dan ucapan terima kasih karena konfirmasi ini ingin mendengar langsung dari saya. Ini yang saya inginkan, Pak. Kemudian yang kedua, kalau misalnya ada yang mau ditulis silahkan, tapi kalau bisa konfirmasi dari saya sebelum dimediakan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, saya berharap kepada teman-teman media semuanya, terutama yang ada di Majene, silakan membangun kolaborasi dengan kami. Kapan saja saya siap melayani, Pak. Saya terbuka sekali dengan teman-teman media. Saya sudah pengalaman dengan teman-teman media di banyak tempat. Kami memang harus diawasi, kemudian dikoreksi, dan termasuk diberikan masukan oleh teman-teman media. Saya kira itu, Pak. Harapan kepada masyarakat terkait Harapan isu-isu. kepada isu ini supaya isu yang berkembang itu janganlah dipercaya. Yang dipercaya sumbernya dari saya, yang benar itu dari kami, ya. Ini yang apa yang saya sampaikan ini adalah ini yang benar, Pak, sebenarnya. Ya, jadi saya melaksanakan kegiatan itu sudah berdasarkan SOP. SOP, ya. SOP tidak ada kami langgar. Seandainya misalnya meninggal di sini itu sudah lain ceritanya, Pak. Pasti ramai, Pak. Kenapa tidak dirawat atau dan sebagainya? Tapi ini kita upayakan untuk bawa di rumah sakit. Alasannya kan supaya mudah-mudahan bisa cepat sembuh, Pak. Walaupun hukumannya tinggi. Kalau misalnya di banyak tempat mungkin, jangan dulu hukumannya 7 tahun, ini belum 1 tahun. Tapi kita alasan kemanusiaan supaya bisa cepat sembuh, sudah bawa saja di sana. Nanti kita jaga di sana. Jadi seperti itu. Nanti kalau kita jaga di sana sudah sesuai SOP, kita keluarkan sudah sesuai SOP. Nah, kalau ada kejadian itu sudah tanggung jawab sistem, ya. Resiko jabatan, saya kira itu, ya. Oke. Ya. Siap, terima kasih. Hamzah bin namanya Jumain, ya. Hamzah bin. Perjalanan ini menyita waktu, menyusuri pantai dan pebukitan. Aku terjebak di tengah badai. Aku letih, aku sepi. Aku pulang ke kampung halaman, menanam padi.